kita kedatangan narasumber yaitu ada Lutfi. Halo. Dan ada Kirana. Hari ini kita tidak akan membahas kurva permintaan atau penawaran biasa. Kita akan masuk ke jantung filsafat ekonomi, di mana dua aliran pemikiran besar berhadapan. Mazhab neoklasik dan penentangannya yang radikal, mazhab Austria. Dalam narasi ekonomi modern, neoklasik dominan. Mereka melihat pasar sebagai mesin yang bisa diprediksi, di mana semua bergerak menuju titik keseimbangan sempurna. Tapi mazhab Austria mengatakan itu salah. Pasar bukan mesin. Pasar adalah proses dan intervensi Anda hanya akan merusak. Apa yang membuat pandangan mereka begitu berbeda? Jawabannya terletak pada 3 nama besar, 3 serangkai revolusioner. Mari kita bongkar satu persatu dimulai dari fondasi paling dasar. Bagaimana, Lutfi? Terima kasih Puji, kita mulai dari tahun 1871 dengan Karl Menger, yaitu bapak pendiri mazhab Austria. Di saat ekonomi Austria masih sibuk membahas nilai satu barang dari biaya produksinya, Menger mencetuskan nilai revolusi, yaitu teori nilai subjektif. Ambil contoh air dan durian, mana yang lebih berharga? Secara objektif, air jauh lebih berharga untuk keberlangsungan hidup. Tapi mengapa durian jauh lebih mahal? Menger menjawab, nilai bukan berasal dari alam atau tenaga kerja. Nilai berasal dari persepsi dan kepuasan atau yang dirasakan oleh individu terakhir yang membelinya. Ini sepenuhnya subjektif. Oke, konsep ini adalah inti dari individualisme metodologis. Yang kami pelajari di sini, kelompok ini, bahwa semua fenomena ekonomi sekecil apapun harus dijelaskan sebagai hasil dan tindakan dan pilihan setiap individu. Melambat ke abad ke-20, Ludwig von Mises membangun fondasi ini menjadi sebuah sistem yang kokoh bernama praseologi. Nah, ilmu tindakan manusia ini, Mises menolak total penggunaan model matematika dan data empiris sebagai dasar ilmu ekonomi. Mengapa? Karena menurut Mises, ekonomi adalah ilmu deduktif yang dapat diturunkan dari satu aksioma yang tak terpatahkan, yaitu manusia bertindak dengan tujuan. Setiap orang melakukan tindakan, apakah itu bekerja, berdagang, atau bahkan bermalas-malasan untuk mencapai tujuan yang diyakini akan meningkatkan kepuasan dirinya sendiri. Dari aksioma ini, Mises menyusun kritik terhebatnya, teori ketidakmungkinan, kalkulasi ekonomi, dan ilmu sosialisme. Dia mengatakan, tanpa pasar bebas, tanpa kepemilikan pribadi, dan tanpa sinyal harga yang asli, perencanaan pusat tidak akan pernah tahu bagaimana mengalokasi sumber daya secara rasional. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki data subjektif yang tersebar di kepala jutaan orang. Oke, kiranya ini terkait erat dengan Hayek. Betul banget, Lutfi. Hayek ini salah satu muridnya Mises. Dia membawa ide yang lebih praktis dan dia pernah memenangkan Nobel. Nah, Hayek ini tuh fokusnya ke pertanyaan, jika pengetahuan subjektif tersebar di mana-mana, bagaimana perekonomian yang sebesar ini bisa dikoordinasi tanpa kekacauan. Nah, dari pertanyaan Hayek barusan, adanya konsep yang terkenal yaitu pengetahuan tersebar atau dispersed knowledge. Bayangin pengetahuan tentang preferensi konsumen di Jakarta Selatan, efisiensi mesin di pabrik Surabaya, hingga perkiraan cuaca panas di Medan. Semua pengetahuan lokal dan spesifik itu tidak mungkin dikumpulkan oleh satu lembaga perencanaan pusat seperti yang diyakini oleh kaum sosialis atau bahkan neoklasik yang mengandalkan model algoritma. Lalu apa yang menjadi koordinasi alam di pasar? Nah, jawabannya yaitu sistem harga-harga. Bagi Hayek sendiri yaitu mekanisme komunikasi luar biasa yang mengandung seluruh informasi yang tersebar itu. Misalnya, harga kedelai naik drastis. Nah, produsen tempe, misalkan Lutfi, itu tidak perlu tahu bagaimana kenaikan itu disebabkan oleh gagal panen di Amerika Selatan atau kebijakan impor baru, karena harga itu sudah berfungsi sebagai sinyal bagi Lutfi untuk segera mencari bahan baku alternatif, terus berhemat, atau bahkan kenaikan harga produksi Lutfi itu sendiri.
Nah, lalu ada contoh dari tatanan spontan atau spontaneous order. Pasar tidak dirancang oleh siapapun. Ia muncul secara spontan dari jutaan interaksi individu yang tidak dikoordinasikan, tetapi disinkronkan oleh harga. Upaya pemerintah untuk memperbaiki atau merencanakan ekonomi, misalnya dengan menetapkan harga maksimal, justru akan merusak sinyal vital ini, menyebabkan misalokasi sumber daya, seperti yang kita lihat dalam siklus bisnis, dan memperburuk keadaan. Luar biasa. Jadi kita bisa menyimpulkan perbedaan inti mereka. Nah, neoklasik melihat pasar sebagai mesin yang bekerja menuju kesetimbangan, dapat diprediksi dan perlu disempurnakan oleh teknisi pemerintah. Sementara mazhab Austria melihat pasar sebagai ekosistem hidup yang dinamis, tidak terduga, digerakkan oleh pilihan subjektif dan dikoordinasikan secara cerdas oleh harga. Mengapa ini relevan bagi kita? Karena konsep Austria menjelaskan banyak kegagalan di dunia nyata. Teori siklus bisnis Austria misalnya mengajarkan kita bahwa resesi dan depresi seringkali berakar pada intervensi moneter bank sentral yang menciptakan kredit murah. Kredit murah ini merusak sinyal harga, mendorong investasi salah arah, malinvestment, dan ketika gelembung itu pecah, resesi pun datang. Nah, di era modern, di mana informasi adalah segalanya, pandangan Hayek tentang pengetahuan tersebar menjadi semakin penting. Ketika perusahaan raksasa atau pemerintah mencoba mengendalikan data dan alokasi, mereka sedang berhadapan dengan sebuah pengetahuan yang secara fundamental tidak dapat mereka kuasai. Jadi, ketika kalian melihat perdebatan tentang peran pemerintah dalam ekonomi, ingatlah pertarungan filosofi ini. Apakah kalian percaya pasar adalah mesin yang bisa dikontrol atau ekosistem yang harus dibiarkan tumbuh secara spontan? Oke, terima kasih Lutfi dan Kirana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.